Ini sinyalnya kurang bagus nih. Saya ganti provider terlebih dahulu. Oh, udah. Oke. Rekam ya. Oke. Mana tadi? Oke, sampai di Excel-nya ya, lembar Java-nya ya. Teman-teman bisa ngetik di pekerjaan masing-masing juga, di Excel masing-masing. Oke, dokumen number-nya jangan lupa ya, nanti apapun itu tetap ditulis. Jangan sampai kosong kalau pas tes. Dokumen number-nya itu adalah BM12/2. BM 12/2. Acronym and description. Acronym and description. Jadi ini pertama kita ketahui bahwa barang rusak. Barang rusak itu apa? Kita lihat di akunnya itu apa barang rusak itu. Kita lihat nih gimana dia. Tentunya barang rusak ini kan masuk biaya. Kalau biaya itu yang umum biasanya kepala 6. Kepala 6 kalau di kantor di kantor itu biasanya kepala 6. Kepala 1 itu aset, kepala 2 itu utang, kepala 3 itu apa ya, kepala 3 itu ya? 3 itu equity, kepala 4 itu biasanya pendapatan, kepala 5 itu persediaan, kepala 6 itu biaya, biasanya gitu. Jadi dihafalkan kepalanya dulu. Jadi nanti gampang nyarinya. Kalau kita masih ragu ya, itu sebenarnya biaya itu kepala berapa itu kelamaan. Jadi kita pilih dulu, 1 itu aset, 2 utang, 3 apa gitulah. 6 biasanya biaya itu kepala 6. Oke, kita lihat di angka 6. Barang rusak kata apa 6. Nah, oke. Ada enggak barang rusak? 6145. Oh ya tuh ya, spoiled expense 61450 karena dia kan jadi biaya ya. Kita tulis di sini. Oke, spoiled expense. Berapa kodenya itu? Tadi berapa? 61450. Oke, 50. Oke. Nah, kan biaya kan datanya debit ya. Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Berapa nilai untuk dijadikan biaya dari transaksi dari memorial ini? Berapa nilainya? Berarti nilainya adalah 16 juta ditambah dengan 12.500.000. Itu adalah biaya atas barang rusak tersebut. Jadi gini, jurnalnya ya. Jadi di sini adalah berapa? 16 tambah 12 setengah ya. Berapa tadi? 500. 28.500. Oke. Nah, ada apa? Itu saya sebutkan tadi di awal. Ada persediaan. Kita lihat persediaan itu apa? Bahasa Inggrisnya kalau di itu akunnya ada Inventory. Oke. Ya. Inventory. Kepala berapa? Kelas 1 kan ya. Oh, ya kan. Satu berapa tuh? 500. 500. Oke. Inventory. 500.000. Oke. Itu adalah BM 12/2. Ada pertanyaan dari sini? Nah,
Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita harus sedikit menghafal kepalanya aja. Kalau buntutnya sih memang sulit. Nah, jadi kalau di kantor juga nggak hafal ya buntutnya. Paling bahkan ada yang 8 digit. Ini baru berapa? Ini cuma 5. Jangan 8 digit itu. Jadi kita hafalin depannya aja. Kalau bank ya kepala satu. Kalau punya beberapa bank ya berarti 11001, 0203 gitu. Nah, ini kebetulan ini kan biaya, jadi kepala 6. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua itu dokumen transaksi nomor 32. Bukti memorial nomor BM 123 tanggal 31 Desember 2016 kepada teknis akuntansi dari Bapak Suryono. Si memo telah diterima rekening koran dari Bank Permata tertanggal 31 Desember 2016. Adalah interest revenue. Interest revenue itu apa? Interest revenue itu apa? Pendapatan bunga. Apa? Pendapatan bunga. Oke, pendapatan bunga ya. Kalau bank service charge? Beban administrasi bank. Oke, ya. Jadi interest revenue itu bunga, pendapatan bunga, bank service itu adalah biaya administrasi bank. Oke. Kita masukkan ke Excel-nya, ke lembar AJP-nya. Tanggal 31. Jadi BM 12.3 ya. BM 12.3. Nah, debitnya apa? Debitnya apa? Interest revenue ya, Pak? Ya, kita kembali ke saldo normal dulu. Kita bicara ke paling basic akuntan saldo normal. Oke. Saldo normal pendapatan itu di kredit apa di debit? Kredit. Kredit. Oke. Berarti kalau ini apa yang di debit? Cash in bank. Pas. Cash in bank. Ya, cash in bank. Cash in bank. Apa itu Mas? Ini Mas apa? Kodenya Mas? Satu berapa Mas? 11100. Itu kan 11. Yes, 11. Saya cuma nggak hafal. 100. 111. 00 ya. Oke. Berapa nilainya? Kita lihat dulu nih. Berapa nilainya? Berapa? Yuk. 3 juta. Yang, 3.250 ya. Berapa? 2.700. 3 juta Iya. 200. Dari mana itu Mbak? Dari mana itu? 3 juta dari interest revenue. Dari interest revenue dikurangi dengan bank service charge-nya. Oke. Jadi itu adalah cash in bank-nya adalah 27.50.000. Oke. Kreditnya apa Mbak? Debitnya apa lagi? Debit lagi. Debitnya apa lagi? Bank service. Ada dua debit. Yes, Bank service. Ya, bank service charge. Nggak paham bank service charge. Oke, berapa tuh Mbak? Ya, berapa? 6 berapa? 6. Dia lain-lain ya kayaknya. 91. 91.200. Oke. 91.200. Berapa? 250.000. Tinggal nyalin kalau itu. Oke. Kemudian kreditnya apa?
Apa yang ada saldo apa? Interest revenue. Interest revenue. Jadi kita harus kembali lagi ke basic persamaan dasar akuntansi. Jadi kalau kalau revenue itu adalah di kredit. Interest revenue. Apa? Mbak? 8 ya? Sama kepala 8 ada ya? 8 berapa nih, Mbak? 8 81100. 81100. Apa nilainya? Berapa? 3 juta. 3 juta, Pak. 3 juta. Oke. Bentar ya, ada telepon bentar. Assalamualaikum. Salam. Oke, maaf ya, ada telepon dari ibu. Ibu saya telepon dari daerah. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya mati. Nah, ini udah ya, cash in bank service charge pada interest revenue 3 juta. Oke. Ada pertanyaan dari yang kedua ini? Oke, kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan. Lanjutkan. Dan kita yang ketiga. Ketiga itu bukti memorialnya nomor BM 124 tanggal 31 Desember 2016 kepada teknis akuntansi dari Bapak Suryono. Isi memo data penyesuaian akhir periode, persediaan akhir store suppliers dinilai 7 juta. Kemudian beban sewa toko Desember 2016 adalah 5 juta. Kemudian beban asuransi Desember 2016 adalah 2 juta. Kemudian ada satu lagi, taksiran kerugian piutang dagang 3% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2016.
Kita ada 4 jurnal, kita pisah-pisah ya dalam satu tanggal, yaitu tanggal 31, dalam satu nomor PM12 4. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Tanggal 31 PM 12/4. Oke. Yang pertama adalah persediaan akhir setor surplus dinilai 7 juta. 7 juta. Nah, sekarang kita lihat nih surplusnya berapa? Kita lihat dulu. Lihatnya di mana? Di trial balance. Nah, di trial balance. Store surplus. Berapa? Kalau store surplus itu berapa sih? Store surplus itu kepala dia masuk di kepala 1. Office surplus. Ya nih. Jadi ada 11.600. Jadi office surplus 14.500.000. Nah, dalam catatan memo tadi bahwa suppliersnya itu dinilai tinggal 7 juta. Nah, kemudian pertanyaannya adalah Desember itu memakai berapa? Memakai berapa? 7.500.000. 7.500.000. Nah, 7.500.000. Oke, kita sekarang masukin ke jurnal. Nah, oke. Store suppliers expense. Betul ya? Tadi apa sih, Mbak? Tadi apa juga sih? Ya, store suppliers expense kita lihat. Kepala berapa tadi? Kepala 6 ya. 6 berapa itu? Kalau store expense. 6.700. Oke, store suppliers expense. Aduh. Ya. Expense. Oke. 6 berapa? 6.700, Pak. 6.300. Iya. Oke. Berapa tadi? 7.500.000. Nah, ada apa kreditnya? Yuk. Kas. Office. Yang tadi loh, kepala satu berapa tadi? Office supplies. Office. Office supplies. Ya. Berapa tadi? Satu berapa tadi? 1.600. 600 ya. 600 ya. Oke. 7.500.000. Nah. Oke. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu adalah beban sewa toko. Sewa itu apa, Mbak? Sewa itu apa, teman-teman? Sewa itu Rent. Oke, kita lihat. Ini kan beban, berarti kan masuk biaya itu. Kita cari di kepala 6. Kepala 6 ya. Kayaknya Ada, Pak. rent expense 61.700 betul? Iya, Iya. 61.700. Oke. Rent expense. Tadi berapa? Sana 6.700. 61.700. Oh, 700 ya. 700. Berapa nilainya, Mbak?
and expense Desember 2016 berapa? 5 juta. Berapa? 5 juta, Pak. Iya, jelas kan 5 juta. Beban sewa toko Desember 2016 5 juta. Oke. Jadi 5 juta. 5 juta. Ada? Ada apa? Kalau sewa Prepaid rent. prepaid, Sewa dibayar dulu. iya betul, prepaid rent. Berapa Mbak prepaid rent? Satu ya? Salah satu ya? Satu berapa? Ayo. 1.800. 1.800. 5 juta. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah beban asuransi Desember 2016. Insurance expense. Insurance expense. Berapa? 6 berapa? 61.600. Oke. Berapa nilainya? Berapa nilainya tadi? 2 juta. Di angka 2 juta. Ya, 2 juta. Oke. 2 juta. Ada? Prepaid insurance. Prepaid Insurance. Yes. Satu berapa Mbak? Satu. 1.700. 1.700. 100, oke, 2 juta. Oke, 2 juta. Kemudian satu lagi itu adalah taksiran kerugian piutang dagang 3% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2016. Oke, kita cari piutang dagang dulu. Piutang dagang itu apa? Kalau itu piutang dagang itu kepala berapa sih? Account receivable. Iya, account receivable. Ini ya. Mana tadi kok di sini ya? Nah, nih kita lihat file filenya. Kita berapa account receivable-nya? Ditulis ya, kalkulatornya di sini. Kita membuka kalkulator terlebih dahulu. Kalkulator. Oke. Berapa AR-nya? 6, 5, 2, 5, 3, 0, 0, 0. Nah, 6525 652 530 kosong 652 530 00. Berarti di soalnya adalah tambah lagi ini seninya kalau nanti buka terus 3% dikali dengan piutang dagang berarti 652 30000 dikali dengan 3% berapa? 19.575.900. Yes. Oke. Berarti gimana finalnya? Kan kita suruh mencatat bahwa taksiran kerugian piutang. Berarti beban kerugian piutang ya, Pak?
Iya, kerugian piutang tuh kerugian piutang. Cari kerugian piutang dulu. Apa itunya? Akunya. Kerugian piutang itu kepala berapa ya? Coba biaya, ya betul, beban. Beban. Iya, Di kepala kepala 6. 6. Berapa Mbak? Kepala ada nggak kepala Mbak? 61.400. 61 Beban bad kerugian debt penghapusan expense ya. piutang. Bad debt expense. Oke. Jadi kita itu disuruh bukan terkait dengan beban kerugian penghapusan piutang. Ini utang yang nggak tertagih. Namanya bad debt expense. Oke. Debt expense. Apa tadi kepalanya? 61 hapus ya. 61.400. Betul ya? Oke. Berapa tadi Mbak? 19 5 19.575.900. 575 900 ya. Oke. Ada apa? Bedepnya pada apa? Kalau bedep itu pada apa? Kerugian piutang. Allowance of double. Ya. Allowance for bad For debt. double. Yes. Allowance nanti kalau kurang-kurang itunya betul sendiri ya, nanti saya kirim. Kalau kurang-kurang hurufnya nanti ditulis sendiri. Okay. Allowance for bad debt. Oke. Itunya berapa Pak itunya? Kodenya? 1.400. 1.400, betul? Iya. Oke. Nah, 19.575.900. Oke. Nah, yang BM 12-4 sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ditanyakan apa yang mau ditanyakan, monggo. Saya anggap kalau nggak bertanya ya, saya yakin sih teman-teman dari S1 ini hanya sekedar saja mengingatkan saja. Pasti yang ini udah terbiasa, cuman mungkin sedikit lupa karena ini kan udah semester 4 ke atas ya yang mau ikut ujikom itu ya. Kan ini kan pelajaran di semester 1 pengantar akuntansi. Nah, itu ada di situ. Oke, kalau nggak ada, kita masuk kembali ke apa tadi barusan ini? Oh iya ini. Nah, dokumen transaksi nomor 4 Budi Wirasti, bukti memorial nomor BM 12.5 kepada teknisi akuntansi. Jadi teman-teman ini dianggap teknisi akuntansi, maka tingkatannya itu kan teknisi akuntansi pratama. Ya, ini jadi pelaksana akuntansi. Dari Bapak Suryono, isi memo data penyusutan aktif tetap bulan Desember 2016. Equipment 1.200.000. Ini apa artinya? Apa artinya? Ya, sambil mengingat-ingat. Penyusutan peralatan. Ya, betul, penyusutan peralatan. Kita 200 nilainya. Nah, gimana jurnalnya? Ayo. Kalau bahasa Indonesia apa? Beban penyusutan. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Yes, betul. Jadi beban penyusutan pada akumulasi. Oke. Kita masukkan. Berarti yang tadi kamu 31
BM 12/5. Apa? Indonesia apa? Depreciation ya. Depreciation expense. Berapa tuh Mbak itunya? Kodenya? 61.500. Oke. Ini berapa? 1.200.000. 1.200.000 ya. Oke. Pada accumulated Equipment, Pak. ya, accumulated depreciation equipment. Berapa Mbak itunya? Jadi kepala satu nih. 13110. Begitu. Oke. 1.200.000. Nanti teman-teman kalau ini udah jadi nanti saya kasih. Nanti cek lagi ya, apakah kesesuaian referensinya ya nomornya ya. Nanti takutnya nanti salah. Cek lagi. Oke, sekarang depresiasi sudah, penyusutan sudah. Sekarang masuk pada yang nah ini. Dokumen transaksi nomor 35 Udi Wirastri, Jalan Abadi nomor 50 Surabaya, kepada teknisi akuntansi dari Bapak Suryono. Isi memo 1. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke. Yang kedua, hitung pajak penghasilan PP Abadan sesuai dengan tarif PP nomor 46 tahun 2003, yaitu 1% dari peredaran bruto di bulan Desember 2016 setelah dikurangi dengan retur penjualan. Catat PPA ke dalam income tax expense dan income tax payable. Perhitungkan income dan prepaid tax. Ini ada banyak ini. Berapa nih? 3 jurnal ini. Oke. Kita PPN outcome itu apa? Income. Iya, apa PPN income? Pajak masukan, utang pajak penghasilan. Iya, pajak masukan. PPN income pajak faktur pajak masukan, itu faktur pajak. Kita kalau beli barang kita dikasih faktur pajak kan, itu namanya PPN masukan. Kalau PPN outcome kebalikannya aja. Jadi kalau outcome itu kan PPN outcome itu kalau kita jual barang kita menerbitkan faktur pajak, itu namanya pajak keluaran, atau kalau dalam bahasa aslinya adalah PPN outcome. Sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup. Nah, oke. Sekarang kita lihat di trial balance. Kita lihat dulu. Saya harus juga nulis ini. Saya nggak hafal angkanya. Oke. Kita lihat dulu di PPN income. Berapa PPN income? PPN income itu berapa ya ini katanya? Oh nih. PPN income 21.600. Berapa? 119 juta. Oke, bentar ya, saya catat ya. 119 juta. 119 juta. Ya. Kemudian PPN outcome-nya berapa? PPN outcome-nya adalah 138.948.000. Dari sini ya nih. Ada PPN atau income 119, kemudian PPN outcome-nya adalah 138. Nah,
soalnya tadi, saya M. Nah, soalnya tadi adalah segera ditutup, dan saldonya dipindahkan ke PPN payable. PPN payable itu apa? PPN payable itu apa, teman-teman? Hutang PPN. Betul, hutang PPN. PPN itu hutang PPN. Kan kalau mau menutup buku akhir bulan itu kan tidak boleh ada yang gantung. Terus kalau itu ya lebih dibiayakan. Nah, itu kenapa? Biar terjadi realistis di bulan itu. Real biayanya pada saat itu. Kan? Walaupun belum ada uang dibayar, maka dimasukkan ke utang dulu. Utang dulu aja, masukin ke utang. Tapi kebetulan di soal ini adalah PPN keluarannya itu lebih tinggi daripada masukan. Berapa? Oke. PPN income-nya itu adalah, saya buka kalkulator dulu. Oke. PPN masukannya adalah 119.000.000, kemudian dikurangi pajak keluaran. 138.948.000. Berapa selisihnya? 60 juta. 52.000 ya, Pak? Bentar. Salah itu. Bukannya 19 juta. 19 ya? 19.948. Betul. Oke. 19.948. Itu akan kita pindahkan ke PPN payable. Bagaimana caranya? Oke, kita masukkan. Tadi PM berapa ya? 31 kita 12 menit. Nah, oke. Nah, kita masuk PPN income. Oke, PPN income. Berapa kodenya, Mbak? 21.600. Oh, ya. Oh, sorry. PPN. Kita kan mau mengakui utang kan ya nih ya? Oke, mau mengakui utang. Sorry. Bentar. Nah, oke. Kalau kita mau mengakui utang, berarti kita pindahkan dulu utang PPN-nya ke debit. Kan saldo normalnya itu kan di kredit kan, utang itu kan. Nah, kita pindahkan dulu ke debit. Jadi ini maaf, ini bukan PPN income tapi PPN outcome. Apa itunya? Outcome? 21.500. Oke. 138 berapa tadi? 138 948 000. Oke. Kemudian karena kita punya PPN income atau masukan, maka disandingkan. PPN income. PPN income. Berapa kodenya? 21.600. 21.600. Kredit. Berapa tadi, Pak? 119 juta ya. Ya, oke. Nah,
Oh ini. Oke. Oke, kita sekarang masukkan PPN payable selisihnya. Kita masuk ke PPN payable. PPN payable. Apa itu? Berapa itu? 21.400. 400. Oke. Berapa tadi nilainya? 19.48. 19, 9, 4, 8. Gitu ya? Betul ya? Pak. Oke. Ya. Nah, PPN outcome-nya adalah 138.948.000, kemudian PPN income-nya 19, maka masih ada PPN payable karena kita akan menutup buku di bulan Desember tersebut. Nah, utang tersebut akan dibayarkan pada bulan Januari, harus dibayar Januari tahun berikutnya, dari tahun 2017 itu harus dibayar. Kalau dibayar kena denda. Itu perhitungannya semacam itu. Ada pertanyaan dari yang PPN outcome income ini? Pak, misalkan PPN income-nya lebih besar, itu gimana Pak? Bukan PPN payable. Ini pertanyaannya bagus. Kalau PPN income-nya itu besar, berarti dia lebih bayar. Itu lebih mudah, Mas. Jadi tinggal aja dikatakan PPN payable, berarti dia masih tinggal itu aja. Katakan nih ya, contoh nih. Katakan PPN keluarannya itu kita coba ya. PPN keluarannya itu umpama lebih kecil dari 119, cuma 100 juta ya, gitu ya. 100 juta umpama. Ini ya, 1 juta. Maka judulnya adalah gimana? Kalau kan PP ini umumnya PPN outcome nih, PPN outcome. Oke, outcome 100 juta. Maka judulnya itu begini. PPN outcome 100 juta pada PPN income 100 juta. Itu aja jurnalnya. Katakan PPN outcome itu lebih kecil daripada PPN income. Jadi otomatis yang PPN outcome tadi udah terbayarkan oleh PPN income dan berarti tidak punya utang. Bulan depan nggak perlu bayar, bahkan masih ada lebih bayar sejumlah 19 juta. Itu. Jadi kalau PPN outcome-nya lebih rendah daripada PPN income, lebih simpel ya. Kalau sama berarti 0. Tapi kalau lebih rendah daripada yang PPN outcome lebih rendah daripada PPN income, maka terjadi lebih bayar. Jadi nggak perlu bayar. Kalau lebih tinggi daripada income, ya seperti ini yang tadi. PPN income-nya masih ditambah dengan utang. Gitu ya, Mas? Oke. Hapus. Ada pertanyaan lagi terkait PPN income dan PPN outcome dan income? Dan utang PPN? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita masuk pada yang jurnal keduanya. Itu apa dia? Hitung pajak penghasilan PPh badan sesuai dengan tarif PP nomor 46 tahun 2003. Jadi PP 46 untuk UMKM. Dari peredaran bruto di bulan Desember 2019 setelah dikurangi dengan retur penjualan. Catat PP ke dalam income tax expense dan income tax payable. Oke. Begini. Kita lihat dulu peredaran brutonya. Peredaran bruto apa kalau Inggrisnya? Apa?
Yuk, Pak. Peredaran bruto apa? Penjualan ya kan? Peredaran bruto kan penjualan. Jadi apa? Sales of merchandise. Nah, 41 itu adalah omset. Oke, kita sales merchandise-nya adalah sale-nya adalah 1.553.500. Oke. 1.553.500.000. Tadi ada keterangan bahwa ada keterangan bahwa 1% dari peredaran bruto di bulan Desember 2016 setelah dikurangi dengan retur penjualan. Retur penjualan berapa? Oke, kita lihat nih di trial balance-nya. Retur penjualannya adalah sales of return. 66 juta. Sales return-nya itu 66 ya? Iya, Pak. Oke, 66 juta. Kita mencatat nih. Nggak apa enggak. Nah, sekarang kita kurangkan tuh. Oke, kita 1.553.500.000 dikurangi dengan 66 juta dikali dengan berapa persen tadi? 1,4. Berapa persen tadi? Tarif pajaknya tadi. Oke, kita lihat lagi. 1%. 1%. 1%. Berarti berapa? 14.875.000. Bagaimana mencatatnya? Yuk kita catat. Oke, tadi kan kita suruh mengeluarkan adalah income tax expense. Catat PBH ke dalam income tax expense. Oke. Ada ya, income tax expense ada nggak tuh? Income tax expense. Income tax expense. Oke. Berapa itunya? Berapa? Ada tidak itunya? Income tax expense tuh. Belum ada ya. Nggak ada, Pak. Income nggak ada. Oke, kalau tidak ada nanti dibikin sendiri. Mau 69001 boleh. Kalau nggak ada, dan nanti kalau pas nggak usah bingung. Jadi nanti kalau pas ujian, kalau tidak ada akunnya diberi sendiri aja. Katakan 69001 gitu. Paham ya? 69001 Bang. Belum ada tuh. Berapa nilainya tadi? 14 berapa tadi, Mbak? 14 875. 75.000. Nah, income tax expense. Kemudian dalam perintahnya tadi adalah kita diminta untuk masukin ke tax payable, income tax payable. Nah, di kreditnya adalah income tax payable. Biaya PPh pada utang PPh itu Yang pajak penghasilan. ya income tax payable. Ada nggak lakuin itu, Mbak?
Ada Ada, kayaknya. Pak. 2 berarti. Pala 2 ya? 2, 300. 1, 300. 14, 8, 75. Oke. Nah, di soal tadi itu ada, kita kan udah masukkan nih, catat PBH ke dalam income tax expense dan income tax payable. Oke, kita udah catatkan tuh. Income tax expense-nya sudah masuk, pada utang pajaknya sudah masuk juga. Kemudian ada perintahnya lagi nih, perhitungkan income tax payable dan prepaid tax. Nah, dengan utang pajak senilai 14 juta tadi, kita lihat nih, prepaid tax-nya ada berapa? Nah, prepaid tax-nya ada berapa? Kita lihat. Prepaid tax itu pala 1 prepaid tax itu dalam 89 juta. 1.900 ya, oke. 89 juta. Berarti tinggal diperhitungkan, ini lebih mudah, ini tinggal dimasukkan saja. Nih. Jadi income income tax payable (21.300) adalah 14.875.000. Pada apa, Mbak? Pada apa? Jadi kita akan mengenolkan utang dengan bukan bayar, tapi dengan prepaid tax tadi. Jadi utang PPH, utang pajak penghasilan pada pajak dibayar di muka, yaitu prepaid tax. Yes, pada prepaid tax. Oke, berapa Mbak itu yang prepaid tax itu? 1 ya? 1.900. 1.900. Ya, 4. Oke. Apa terputus internet? Terputus nggak? Terputus, Pak. Tadi hening sih. Terputus ya? Oh iya. Iya, tiba-tiba kok ada tanda itunya. Walah. Tadi sampai mana ya? Saya ngomong jalan terus ngelihat internet saya. Loh, kok tidak hidup, Bang. Udah ya sekarang ya? Sudah ya? Yang Sudah masuk. bisa dengar ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, ini adalah ayat jurnal penyusunan sudah selesai. Sebenarnya tadi itu kalau kira-kira masih ada waktu, saya minta teman-teman bikin worksheet-nya. Tapi nggak apa-apa. Ini ayat jurnalnya sudah ada, tinggal memasukkan ke worksheet. Nah, semacam ini. Nanti saya kasih ini, nanti buat dipelajari di rumah sambil dimasukkan. Kan tinggal masukin nih. Adjusting journal entries-nya tinggal dimasukin saja. Adjustment-nya tadi cash in bank tinggal masukin apa. Ya itu enggak ada ada adjustment enggak, kalau enggak ada ya tinggal
tarik ke sini, adjustment trial balance, itu. Nah, itu ada pertanyaan dari ini semua? Silakan kalau ada tanyakan, karena kita sudah jam 5, sudah ngebul rasanya urusan angka kecil-kecil. Nanti ini saya kirimkan berikut form untuk worksheet. Nah, nanti teman-teman coba isikan latihan sendiri, diisikan sampai nanti muncul balance sheet, income summary dan balance sheet. Kalau membuat laporan keuangan worksheet-nya sudah benar, maka ke belakang itu tinggal mudah. Membuat laba rugi tinggal narik, buat balance sheet tinggal narik, gitu kan. Nah, ya, arus kas udah ada bahannya kan gitu. Jadi kuncinya teman-teman, kuncinya adalah di worksheet. Kalau worksheetnya oke, ke belakangnya insya Allah oke, tidak masalah. Nah, nanti pada saat ujian, ini laporan keuangan itu waktunya paling lama. Kenapa? Karena teman-teman pertama dari membuat ayat jurnal penyesuaian. Setelah membuat ayat jurnal penyesuaian yang tadi kita kerjakan, memasukkan ke worksheet. Setelah masuk worksheet, barulah membuat laporan keuangan. Seperti laba rugi, terus neraca, perubahan ekuitas, dan arus kas. Nanti membuat ke sana. Maka khusus yang AJP itu, AJP dan laporan keuangan itu waktunya agak panjang. Baik teman-teman semua, pada yang ditanyakan terkait materi ini atau yang lainnya, nanti ini saya kirimkan buat latihan di rumah. Agar latihan nanti kan biar dalam uji kom nanti bisa lebih lancar. Terus latihan memang. Terus apa lagi yang saya sampaikan ya? Uji kom berlangsung 2 hari. Soal urutan mata ujinya itu tergantung dari skema ujiannya, tergantung dari dosen pengujinya. Komputer disediakan di kampus, tapi saya sarankan untuk backup laptop. Barangkali nanti terjadi trouble di komputer, bisa menggunakan laptop masing-masing. Kalau uji kom itu biasanya di hari apa, Pak? Hari kerja, Mbak. Jadi langsung ya, Pak? Misalnya Senin sama Selasa gitu ya? Betul, iya, begitu. Nanti ujiannya kita, Pak, itu tatap muka apa tetap online kayak gitu, Pak? Tatap muka, Mbak. Dulu itu pernah kita coba, sampai repotnya luar biasa dulu. Kita dulu pernah sekali trial gitu. Itu termasuk saya ini yang mengupayakan untuk bisa online dulu. Jadi persiapan luar biasa, persyaratannya dari BNSP itu untuk bisa melaksanakan uji kom online. Juga termasuk mahasiswa itu memang cukup berat ya. Cukup beratnya gini, harus punya laptop, kuota, harus kamar, ruangan yang tidak ada orang lain. Nah, itu. Jadi memang cukup luar biasa. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Silakan Mbak Sekna. Pak, kalau uji kom itu ada ujian lisannya nggak sih, Pak? Lisan? Iya, lisan. Lisan itu ada, Mbak. Lisan itu di akhir, namanya saya lupa, itu namanya ujian apa. Tapi evaluasi intinya. Evaluasi dari apa yang telah dikerjakan. Karena gini, kompetensi itu bisa dilihat dari caranya mahasiswa mengerjakan, prosedurnya,
atau juga dari hasil. Nah, sang penguji, asesor, itu akan memastikan kalau hasilnya betul, apa benar caranya kan gitu. Jadi nanti akan di-challenge tuh pada saat itu, pada saat sudah mau berakhir, itu akan ditanyakan, Mas, Mbak, tadi kan pengerjaannya betul, bagaimana prosesnya yang ini gitu. Atau juga, kalaupun jawabannya salah, tapi prosesnya betul, apakah hanya salah masukin angka atau apa, nah itu kewenangan si asesor untuk memberikan apresiasi. Sebenarnya nanti bisa, cuma salah saja masukin angka. Nah itu masuk pertimbangan. Masuk pertimbangan. Jadi nanti wawancaranya sekitar itu aja sih, tidak meluas kemana-mana. Wawancaranya itu sekitar apa yang sudah kita kerjakan dalam ujian. Kira-kira gitu. Oke, silakan yang lain. Terima kasih. Ini dari Rahayu nih. Saya ingin bertanya ujiannya tanggal berapa? Oh, kalau tanggal berapa? Bentar. Saya ingin bertanya ujiannya tanggal berapa ya Pak? Mohon maaf Pak, saya kirim sertifikat dan kamera saya tidak bisa Pak. Oke. Nah, dulu sebelum pandemi itu diharapkan 1 minggu setelah pelatihan itu langsung ujian. Kenapa? Biar ingatannya masih fresh. Tapi kemudian pandemi itu baru berjalan berapa? Mungkin 2 atau 3 bulan lah itu proses itu. Jadi sekarang pelatihan mungkin minggu depan udah ujian. Kenapa? Biar fresh lah mahasiswa, masih pengetahuannya masih ingatlah seminggu. Kemudian terjadilah pandemi. Nah, karena pandemi tersebut kan membutuhkan ruangan yang banyak. Ya, harus jaga jarak dan sebagainya. Tidak boleh banyak orang yang datang. Maka sekarang ya agak lama dari pelatihan. Mungkin sudah yang penting teman pantengin terus IG-nya LSP. Pantengin terus IG-nya LSP, IG-nya LSP atau juga sering-sering lihat di My LSP. Gitu ya Mbak Rahayu Khairunisa. Oke. Kalau tanggal berapanya kita juga belum tahu schedule-nya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Pak, kalau kayak minimal lulus untuk uji kom itu ada minimalnya nggak Pak? Terus ada kemungkinan untuk tidak lulusnya nggak Pak? Oke. Benar. Sebenarnya minimalnya kecil teman-teman, kecil minimalnya. 7,5 itu udah lulus. 7,5. Bahkan mungkin bisa turun lagi. Minimal 7,5 itu sudah lulus. Katakan teman-teman dapat nih dari semuanya ada yang 7, ada yang 8, 1. Itu insya Allah lulus. Insya Allah lulus. Maka digenjot yang kira-kira agak mudah lah. Dinaikin tuh. Kalau nggak kuat di AJP, dikuatin di jurnal atau di buku besar. Itu usahakan bisa benar semua. Terlepas dari AJP 8 keuangan salah-salah dikit ya sudahlah. Jadi gitu, diakumulasi gitu. Jadi di mana yang kita merasa kuat, udah itu digenjot. Diperkuat di situ. Oke. Silakan lagi. Kalau soal lulus itu kan 7,5 insya Allah lulus. Nah, kalau nggak lulus bagaimana? Nah ini, kalau lulus kan mendapatkan sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi nanti teman-teman kalau lulus itu dapat sertifikat yang ada gambarnya Garuda, resmi itu Garuda. Nah nanti kalau teman-teman nggak lulus dapat sertifikat namanya soft skill, keterampilan saja itu. Nah usahakan teman-teman mendapatkan yang Garuda itu bagus loh, itu laku loh di pasaran. Jadi kalau teman-teman itu bekerja dengan membawa sertifikat itu minimal dipertimbangkan. Bahkan sudah banyak LSP Unpad itu menerima telepon dari perusahaan menanyakan apakah benar orang ini pernah ikut
ujian kompetensi di LSP Unpam. Itu ditanyakan. Karena apa? Artinya apa? Bahwa kalau sudah mempunyai sertifikat BNSP, itu minimal dipertimbangkan. Ada dites lah. Benar nggak sih ini pernah ikut LSP di Unpam, ujian di Unpam kan gitu. Oh benar, benar ya mungkin ada kemungkinan bisa diterima, besar diterima. Gitu. Itu teman-teman. Ada lagi sebelum kita tutup? Silakan. Baik, kalau nggak ada, mohon untuk bisa membuka kameranya. Akan saya screen kembali. Oh, si Mbak Ani nih. Sudah saya jelaskan ya Mbak Ani ya, Mbak Agni Oktari ini. Tadi saya jelaskan bahwa kalau tidak lulus, mendapatkan sertifikat tapi yang namanya soft skill. Soft skill, menyatakan bahwa pernah ikut ujian kompetensi. Jadi bukan lulusnya, gambarnya bukan Garuda. Itulah gambarnya apa? Gambarnya bukan Garuda. Berusaha untuk bisa memperoleh sertifikat yang bergambar Garuda, sehingga di pasaran itu laku sebagai pendamping jasa teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, karena waktu telah jam 5 lewat. Oh, ini masih pertanyaan lagi Mbak Ani ini. Berarti bisa digunakan? Bisa. Bukan bisa digunakan, artinya cukuplah. Kalau mau ikut tes lagi boleh. Mau ikut tes lagi boleh. Tapi kalaupun nggak ikut tes lagi, nggak apa-apa. Kalau yang tidak lulus, yang hanya mendapatkan soft skill. Tapi kalau mau ikut lagi, saya kok nggak lulus, saya penasaran pengen lulus, boleh. Silahkan. Nggak apa-apa. Tinggal daftar lagi, tinggal bayar lagi. Ya gitu. Pak, kita dapat kisi-kisi soal tentang di uji kom nanti nggak sih, Pak? Kisi-kisi saya sebagai pelatih itu nggak tahu, Mbak. Pelatih itu nggak tahu. Dulu itu hanya gini. Hanya pada waktu dikumpulkan itu disampaikan begini. Ya mungkin itu kisi-kisi kali ya. Jadi yang diujikan itu adalah tingkat dasar saja. Gitu. Karena masih pertama level 3 kan. Tingkat dasar saja. Yang seperti ini. Kalau kisi-kisi yang itu sangat rahasia ya, itu rahasia negara, jadi tidak bisa kita kami mendapatkan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kalau sudah cukup, kalau nggak bertanya lagi, mohon untuk kesediaan untuk membuka kamera, akan saya foto, akan saya print screen. 1, 2, 3. Jangan merem. Lagi. 1, 2, 3. Bentar, 2 kali ya, biar ini ya, biar biar banyak. Buat saya belum kebuka ternyata. Nah, teman-teman kalau mau konsultasi atau apa, grup biasanya saya tutup kalau sudah teman-teman sudah angkatan 24 sudah ujian. Ini angkatan 23 aja belum saya hapus. Oke, sekali lagi izin untuk screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua atas waktunya ya, seharian kita bersama di online. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kurang berkenan. Sebenarnya kita belajar bersama. Saya juga harusnya belajar sama teman-teman karena teman-teman adalah di S1 akuntansi. Ya, kita intinya belajar bersama. Memang bahwa tadi tidak bisa semua kita bahas karena memang keterbatasan waktu. Kalaupun kita paksa malah nggak baik. Malah justru kalau kamu tadi nggak istirahat, terusin aja, itu juga nggak baik. Kasihan otak kita kan, butuh istirahat. Udah mikirin angka aja kan gitu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat jaga selalu kesehatan dan sukses. Saya doakan teman-teman sukses dan bisa lulus semua. Amin. Makasih, Pak. Amin. Ya, salam sehat dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Sehat selalu, Pak. Amin.